Kalau cara sih kurang lebih sama, tapi CP-nya yang paling beda. CP-nya ya. Kalau dulu kan bedanya kan kompetensinya kan sekarang CP. Terus kalau saya perhatikan gimana, karena di sini kan kalau di CP yang sekarang ini kan ada esensial pengetahuan kan, sama ada aplikatif. Kalau dihubungkan dengan zaman dulu yang namanya K13 itu ada namanya KTSP, itu ada namanya pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya pikir itu sebenarnya sama. Beda nama kan, karena jadi sekarang tuh tetap kita kan istilahnya ada tahapan memahami. Itu kan berarti kan pengetahuan. Dan daripada konsepnya dapat, baru aplikatif itu kan keterampilan. Dulu kan bisa nilainya sekarang kan gabung. Kalau untuk cara metode kurang lebih sama, menyesuaikan kondisi anak. Oh, praktik di kelasnya juga sama nggak Bu? Maksudnya Cara praktik di kelas menggunakan asesmen di permen. Asesmennya kan ada macam-macam jenis. Iya. Jadi yang menyesuaikan kalau ada pakai observasi, ada pakai tes tertulis, pakai mengajar, menyesuaikan Ya. Oke. Jadi ini bukan kita masuk di permainan 3 pilar nih Bu. Ada meaningful, joyful, sama meaningful. Tadi kebermaknaan. Satu contoh atau tugas ulangan yang mengangkat isu lokal di Kabupaten Pawang yang pernah Ibu sampaikan ke siswa Bu? yang baru ini kemarin mereka bikin kan teks iklan niaga sambil mengangkat yang di UMKM di sini. Jadi saya minta mereka bikin pokoknya yang sesuai dengan pokoknya UMKM di sini tidak boleh yang di luar, tidak boleh produk sudah ada misalnya kayak produknya tidak boleh, tapi pokoknya yang jual kayak bakwan. Yang lokal ya Bu. Biasa ada pilihannya. Hasilnya Oh iya, oke lokal yang sering di sekolah lah ya Bu, namanya ya. kan jualan itu kan nggak mungkin yang jualan yang di luar kan. Jadi saya larang itu kalau yang di Pawang ada pokoknya sekat Sekolah ya Bu. dan wala lakapulan. Selanjutnya itu kan biasanya nih ujian ataupun di kelas itu kan membuat mereka tuh bosan, stres, takut nih. Gimana cara Ibu membuat siswa atau mengerjakan siswa supaya menyenangkan di kelas, supaya tidak sulit mengerjakan tugas? Iya. Nih Bu, kan di dalam Litbang ini kan ada sekarang ini wajib TKA yang penanaran level 3 itu kan agak sulit tuh Bu. Gimana tantangan Ibu menulis soal-soal tipe penarahan tersebut, kesulitan Ibu dalam menulis soal TKA? Ada tidak? Sebenarnya sulit kalau lihat kami kan analisis mereka kan kemampuan mereka sebenarnya sulit kalau mengikutkan C3 yang sekarang kan yang taksonomi Solo kan. Tapi karena saya mendapatkan apa masalah mereka kekurangan kosakata, jadi disederhanakan. Jadi caranya ngatasinnya gitu. Kalau dikatakan sulit, semua sekolah saya rasa pasti sulit. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya tidak sulit, tak mungkin nilai numerasi kita nasionalnya cuma 70-an, mungkin bisa 100 kan. Jadi cara ngatasinnya gitu. Saya kurang. Jadi misalnya kata-katanya yang kayak gini, instrumen saya ganti menilai, observasi juga gitu, mantau kawan. Jadi supaya mereka tuh jadi disederhanakan. Kalimatnya disederhanakan Gitu. ya. Tapi bukan berarti juga nggak diajari. Misalnya kapan saya sebut apa sih misalnya identifikasi. Nah itu namanya identifikasi yang kita lakukan, diajari gitu pelan-pelan. Tapi pelan-pelan satu lagi ya. Jadi siswa tidak sulit lah Ibu beradaptasi dengan secara umum tidak sulit karena mereka istilahnya hanya konsumen kan, istilahnya menikmati. Kita yang musuh kitanya enggak. Kita yang satunya yang sulit atau tidaknya kan. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran ini, perubahan spesifik apa yang diharapkan kepada siswa dalam memproses informasi saat Ibu belajar, saat belajar di kelas? Bagaimana perubahan spesifik yang Ibu harapkan terhadap siswa pada cara siswa memproses informasi saat dalam pembelajaran? Memproses informasi perubahan. Iya. Oke.
dulu sebelum deep learning kan intinya masih kurikulum merdeka kan. Iya. Ada tambah pendekatan deep learning. Iya. Nah, waktu sebelum masih kurikulum merdeka, pikiran saya itu anak-anak ke digital. Jadi mereka saya ajari ke digital gitu kan. Nah, sekarang saya pikir lalu hasil inputnya memang bagus ketika saya tanya di sekolah lain SMA, mereka kalau ngetik surat dan lain-lain udah jago semua dibanding sekolah lain. Iya. Kemudian tapi tulisan mereka kacau balau tulisannya dan mereka malas buat baca. Dan saya pikir kalau baca itu sampai akhir hayat buku tidak akan hilang kan, bentuk teks nggak bakalan hilang. Jadi saya kembalikan seimbangkan. Tapi yang saya utamakan dulu jangan digitalnya dulu. Jadi yang saya berharap secara spesifik minimal mereka bisa nulis, bisa baca, bisa ngerti teks yang sederhana. Cuma 200 kata mereka paham, meskipun lah tidak paham semua itu aja minimal. Karena takutnya nanti di SMA masih kedapatan yang nggak bisa nulis, ya. Dan tulisannya konsonan semua, tak ada vokalnya. Malu juga ditanya takut siapa gurunya. Kemudian yang saya harapkan yang kedua adalah ketika di SMA dia nggak kena bully. Maksudnya tuh kan kedapatan kalau di SMA, dia di SMA di luar ternyata mereka nggak bisa survive. Jadi gimana caranya saya cari materi yang di SMA bisa sinkron. Jadi tidaklah dianggap nggak ngerti. Saya jadi ingatnya tuh dari kasus yang angkatan yang lalu. Bu, makasih Bu, kami udah belajar buat ini. Jadi udah ngerti, udah ada bekalnya. Iya, pada SMA tuh nggak kaget gitu. Tapi pun harus saya samakan dengan CP yang SMP. Kalau yang nggak sama ya nanti saya paksa. Iya. Itu sih harapan saya dua, itu aja lah yang sederhana. Ini muluk-muluk yang penting mereka bisa baca, berani baca. Dulu baca di lapangan susah. Jadi sekarang alhamdulillah untuk anak tingkat kelas 7 aja tadi ya Bu ya ini ya mereka baca tuh kan kayak Google kayak siapa kan di lapangan tuh tanpa mic udah bisa. Dulu tuh agak susah. Lihat dari lapang tuh udah agak. Bayangkan tingkat SMP. SMP masih banyak yang belum bisa nulis. Jadi tapi walaupun nggak semua. Ini harapan saya spesifik sangat sederhana, mereka hanya bisa baca. Jadi selalu misalnya 200 kata segini aja mereka ngerti. Nah, ngerti maksudnya. Maksud inti yang tulisan meskipun dibantu. Iya. Meskipun nggak apa-apa. Untuk yang terakhir, berdasarkan kendala, apa solusi yang menurut Ibu untuk terapkan agar pembelajaran data ini bisa berjalan dan tetap berkelanjutan? Solusinya pertama, guru, untuk semua guru atau Semua guru. Solusi pertama guru nerimo aja lah. Kebanyakan saya perhatikan guru rata-rata suka mau kritisi apa yang ditawarkan pemerintah. Padahal pemerintah kan sudah ada ahli kan, tim ahli. Iya. Jadi jauh lebih jago daripada kita. Jadi tugas kita hanya menjalankan apa yang dijalankan pemerintah. Di pemerintah kan ada tahapnya evaluasi, mau lanjut atau tidak kan, bagus atau tidak kan, mereka bakal berjalan. Jadi saya berharap guru-guru lanjutkan aja apa yang dari pemerintah tawarkan, bagaimana tahapannya, konsepnya. Insya Allah kalau kita ngikuti itu pun kita pun jadi berprogres yang lebih baik, ya kan hasilnya. Yang kedua saya kepengennya tuh berharap guru-guru tuh jangan muluk-muluk amat lah. Mereka muluk-muluk termasuk saya juga lah muluk-muluk. Akhirnya jatuhnya merasa sulit karena anak-anak tak bisa jangkau. Tangganya cuma 4, tapi kita sudah atur langitnya di tingkat ke-7, gitu, nggak sampai. Turunkan dulu lah tangganya ke langitnya jadi langit ke-3. Jadi biar mudah. Oh saya punya masih ada 1 tangga, sambil dilatih supaya dia dilatih ngambil papan yang baru sehingga dia bisa bikin tangga baru sampailah ke tingkat yang ke-7, gitu, tanpa disadari. Meskipun di SMP masih kecil, saya berharap di tingkat SMA dia sudah sampai ke tangga yang ke-5, ke-6 gitu. Entah siapa yang dapat apresiasi terserah, yang penting biar tahapannya ada gitu. Jangan langsung lompat. Itu karena terlalu muluk merekanya. Jadi kaminya juga lah, saya juga termasuk. Akhirnya susah merasa bahwa kurikulum sekarang ribet susah. Padahal enggak. Karena terlalu itulah banyak kata-kata. Sederhananya gini, misalnya kalau ada bahasa yang sulit, misalnya observasi, kita ganti aja lah sederhana. Akui aja lah kita untuk apalagi untuk kayak kami ini kan mereka nggak mampu, ya sederhanakan, pelan-pelan naikkan level. Itu sih.